Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil ummiyil ladzi da'ana ila dinil malikil alam wa ala alihi wa ashabihi sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarrid duhuri wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tungji qailaha min ahwali yaumiz ziham wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul anam wa idza qura'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar, khotib berwasiat kepada kita semua, terutama diri khotib pribadi, untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari semua yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seringkali sebutan cerdas hanya disematkan pada orang-orang yang memiliki nilai tinggi dalam rapot dan memenangi olimpiade. Tentu hal ini tidak salah karena memang mereka unggul dalam kecerdasan intelektual. Tetapi menjadi keliru jika kita bersikap abai terhadap kecerdasan yang dimiliki oleh orang-orang yang unggul dalam kegiatan berorganisasi. Orang-orang yang unggul dalam kegiatan berorganisasi pun adalah orang-orang yang cerdas dengan caranya masing-masing. Orang tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual dalam menghadapi problema hidup. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menganugerahkan satu kecerdasan, melainkan ada beberapa kecerdasan. Di samping kecerdasan intelektual, manusia harus mendayagunakan kecerdasan emosionalnya, di mana kecerdasannya berkaitan dengan kecerdasan untuk mengelola emosi diri sendiri dan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan orang lain. Seringkali kita dihadapkan oleh beberapa orang yang dengannya kita merasa kurang nyaman. Orang ini biasanya memiliki kecerdasan emosi yang kurang. Orang seperti ini sulit untuk membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain karena ia tidak dapat mengontrol emosinya dan tidak dapat mengerti perasaan orang lain. Hal ini telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yusiru fil ardi walahum qulubun yaqiluna biha wa adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang artinya, tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar? Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada dalam dada. Quran surat Al-Hajj ayat 46. Berikut ini adalah beberapa ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah. Yang pertama, yaitu cenderung mencari kesalahan orang lain. Jika dia merasa tidak nyaman secara emosi, selalu mencari kambing hitam yang membuatnya gelisah dan membuatnya takut. Membiarkan dirinya digelisahkan, direpotkan, dan disulitkan oleh orang lain berarti dia tidak mampu mengontrol dirinya sendiri. Kemudian, tidak mampu mengungkapkan perasaannya. Dia senang, tetapi ia tidak berani mengungkapkan bahwa ia senang. Dia benci, tapi takut untuk mengungkapkan bahwa ia benci. Daya kontrol emosi orang ini tidak bagus. Tidak cerdas mengungkapkan apa yang dirasakannya. Seringkali dia dilanda kendala untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya karena sulit memilih ekspresi yang pas, diksi yang sesuai, dan tidak menyakiti orang lain. Kemudian suka menyerang, mengkritik orang lain, memberi cap orang lain, dan agresif kepada orang lain. Orang ini kesulitan untuk berempati atau mengerti atau memahami perspektif yang diambil oleh orang lain. Dia merasa satu-satunya yang benar adalah versinya. Akhirnya yang lain dianggap salah, yang lain dikritik dan diserang. Kemudian pendengar yang buruk, tidak betah mendengarkan, suka menginterupsi,
suka berdebat, tidak mampu menunggu orang lain sampai tuntas berbicara, di tengah jalan selalu menyela, adalah ciri kemampuan kontrol dirinya rendah. Saat debat, seringkali ia menginterupsi, karena ia takut saat temannya selesai bicara, ia akan sulit membantahnya. Akhirnya, diinterupsi di tengah jalan. Pendengar yang buruk, debatnya mencari menang kalah, bukan mencari yang benar. Kemudian, tidak peka terhadap perasaan orang lain. Orang seperti ini mengerti hanya perasaannya saja. Dia marah-marah jika orang lain tidak mengerti dirinya, tetapi dia tidak mau mengerti orang lain. Orang seperti ini sukar menerima kesalahan diri sendiri dan sukar untuk meminta maaf. Oleh karena itu, hendaknya kita memiliki sifat sabar. Karena dengan bersabar, kita dapat mengontrol emosi kita sehingga kita dapat menjauhkan diri dari sifat-sifat yang merendahkan emosi kita. Pun juga dengan mendekatkan diri kepada Allah agar dapat memahami nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dan membangun hubungan yang harmonis. Seperti yang telah difirmankan olehnya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Demikian khutbah pada siang hari ini. Semoga kita dapat terhindar dari sifat-sifat yang merendahkan kecerdasan emosional kita. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa husukum wa iyaya ala taatillahi wa taati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina qamu bihifdzish syariah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul musyaffa'ina yaumal qiyamah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa waraqibuhu muraqabatan ma ya'lamu annahu yara. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu bima tasna'un.